Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajar dan belajar. Oke, pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan tentang praktikum listrik magnet 1 yang berjudul Medan Coulomb pada bola logam atau bola konduktor. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk menentukan medan kuat listrik pada bola konduktor sebagai fungsi tegangan pada 3 jarak yang berbeda-beda dari permukaan bola konduktor atau bola logam. Yang keempat, untuk menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor dengan diameter 12 cm sebagai fungsi jarak dari permukaan bola pada tegangan konstan. Nah, sebelum praktikum ini dimulai, akan saya jelaskan beberapa alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah voltmeter. Ini ada sensor voltmeter. Ini ada alatnya. Di sini ada elektrovoltmeter atau alat yang digunakan untuk mengukur medan listrik. Nah, alat voltmeter ini itu dilengkapi dengan beberapa skala, di mana skalanya ini adalah 1 kV per meter. Nanti yang terbaca di dalam multimeter adalah 10 volt. Kalau 10 kV per meter berarti di dalam multimeter digital adalah 100 volt. Kemudian kalau 100 kV per meter itu terbaca di dalam multimeter digital itu adalah 1000 volt. Kemudian di sini ada putaran untuk penguatnya. Kemudian di sini ada tombol untuk skalanya. Jadi kita nanti menggunakan skala yang mana? Ada 1, 2 dan 100 kV per meter. Nah, kemudian yang kedua adalah ada plat kapasitor. Plat kapasitor ini itu adalah di tengahnya ada sensor dari alat voltmeter yang digunakan untuk mengukur kuat medan listrik. Kemudian ada polos HP dengan tegangan tinggi, yaitu dari tegangan 0 sampai 10 kV. Kemudian ada power supply DC konstanter. Di sini nanti gunanya adalah sebagai pemberi tegangan pada voltmeter. Kemudian kalau power supply tegangan tinggi ini nanti yang digunakan untuk memberi tegangan atau mencas dari bola konduktor ini. Kemudian ada multimeter digital. Multimeter digital nanti ini digunakan untuk mengetahui besarnya medan listrik yang dikonversikan di dalam bentuk tegangan. Kemudian ada meter scale. Meter scale ini nanti fungsinya adalah untuk mengukur jarak antara electric voltmeter dengan bola konduktor. Kemudian ada resistor dengan nilai tinggi yaitu 10 mega ohm. Terus kemudian ada bola konduktor. Bola konduktor di sini adalah bola konduktor dengan diameter 4 cm. Kemudian ada bola konduktor atau bola logam yang diameter 12 cm. Kemudian ada kabel penghubung, di mana kabel penghubung ini digunakan untuk menghubungkan power supply dengan kuat medan listrik. Kemudian kabel penghubung yang menghubungkan antara alat voltmeter dengan multimeter digital. Nah, teman-teman, jadi alat dan bahan yang telah disebutkan tadi itu dirangkai sebagaimana yang dapat dilihat di depan kamera. Jadi power supply tegangan tinggi ini kita hubungkan, di sini ada ground ya, kita hubungkan dengan groundnya electric voltmeter. Kemudian nanti yang digunakan untuk mengecas di sini ini nanti dilengkapi dengan resistor dengan nilai tinggi, kemudian kita caskan ke sini. Kemudian ini power supply DC konstanter ini dihubungkan ke electric voltmeter sebagai sumber tegangan untuk menjalankan alat electric voltmeter. Nah, pada percobaan ini ada 2
pengukuran, di mana pengukuran pertama adalah kita mengukur kuat medan listrik pada masing-masing bola konduktor dengan jarak yang divariasi dan dengan variasi tegangan. Jadi misalnya yang pertama kita mengukur bola konduktor dengan diameter 12 cm. Nah, di dalam modul sudah disebutkan, di situ nanti adalah variasinya R1 itu 25 cm ya. Kita lihat ya, ini per 10 cm-nya, ini 10, 20, nah 25 pas tepat di sini. Ini variasi pertama. Ketika jarak 25 cm, nanti divariasi mulai dari step 2 sampai 10 kV. Kita coba ya, teman-teman. Kita nyalakan. Ya, jadi pada jarak R1 yaitu 25 cm, kita variasi nilai tegangannya dari 2 sampai 10 kV dengan step 1 kV. Nah, yang pertama kita masukkan dulu, kita cas dulu ya bola konduktornya. Kemudian ini kita nyalakan. Tegangan yang digunakan untuk menyalakan electric meter itu sekitar 12 sampai 14. Nah, biasanya kalau dia sudah berfungsi itu dia berputar teman-teman ya, ininya sensornya berputar. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan dalam colokan bola konduktor, ini kita variasi mulai 2 kV ya. Dan kita nyalakan, kita lihat nilainya. Oh ya, ini ketika mengecas kita sepakati setiap mengecas ini misalnya 10 detik. Maka kita hitung sampai 10 detik. Setelah itu dilihat nilainya. Nah, seterusnya kemudian kita lepas dulu. Kita lepas, kita nolkan. Jangan lupa, perlu diingat teman-teman, ini kan tegangan tinggi ya, jangan sampai tangan kita menyentuh pada ujung dari stop kontak ini. Kemudian kita variasi 3. Setelah itu kita masukkan, kita hitung lagi sampai 10 detik, kemudian nilainya di electric meter nanti ini dikonversikan ke multimeter digital. Begitu. Jadi nilai yang ada di sini itu misalnya adalah 3,3 ya. Itu berarti artinya 3,3 kV per meter begitu. Dan nanti nilainya dimasukkan di dalam tabel. Ya, ini misalnya yang pada bola konduktor dengan diameter 12 cm, nilai R1 atau jarak yang pertama ada 25 cm. Di sini variasinya adalah tegangan 2 sampai ke 10 dengan step 1. Nilainya dimasukkan dalam tabel ini. Begitu teman-teman. Kemudian variasi kedua. Variasi kedua itu R-nya adalah 50 cm. Maka kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, berarti 50 cm-nya ada di sini. 50 cm sama pada langkah kedua ini, pada jarak R2 50 cm, kita variasi nilai tegangannya dari 2 sampai ke 10 kV dengan step masing-masing langkah itu adalah 1 kV. Kemudian variasi yang ketiga. Variasi yang ketiga itu R-nya adalah 75 cm. Berarti kita hitung 75 cm ya. Ini tadi 5, kemudian 6, 7, kemudian di sini. Ini pada jarak 75 cm. Sama ya teman-teman. Jadi ini pada jarak R3 75 cm kita variasi tegangannya mulai dari 1, 2 kV sampai pada 10 kV. Nah, nilainya juga sama ya, kita masukkan di dalam sebuah tabel ini. Jadi mulai dari dengan 2 dengan step 1 sampai ke 10. Nilainya ada di sini. Nah, selanjutnya adalah
bola konduktor yang diameter 4 cm, maaf, 4 cm. Ini kita matikan dulu. Kemudian ini kita ganti. Nah, sama ya, untuk bola konduktor dengan 4 cm itu variasi jaraknya juga sama, 25 cm, 50 cm sampai ke 75 cm untuk variasi R-nya. Nah, begini. 1, 2, 25. Jadi di sini. Nah, sama ya teman-teman, untuk ini jaraknya 25 cm, nanti tegangannya juga divariasi dari step 2 ya, 2 sampai 10 cm. Nanti nilainya kita masukkan. Jadi langkahnya sama. Ini pada bola dengan diameter 4 cm, nilai R1 pada 5 cm, ini juga divariasi tegangannya. Kemudian sama pada yang untuk bola konduktor 4 cm ini hanya menggunakan jarak yang R1 25 cm. Dan sama, ini juga divariasi dari 2 kV sampai 10 kV dengan step 1 kV. Nah, selanjutnya untuk yang percobaan kedua itu hanya menggunakan bola konduktor yang 12 cm dengan diameter 12 cm. Kemudian R-nya adalah pada jarak pada jarak 5 cm. Pada jarak 25 cm, sama 25 cm. Kemudian di sini itu tegangan yang digunakan adalah 10 kV. Jadi tegangannya konstan. Yang percobaan kedua itu tegangannya konstan, yang digunakan adalah 10 cm. Digunakan adalah 10 kV, maaf. Jadi tegangan yang digunakan adalah 10 kV. Ini paling besar, nah 10 kV. Nah, pada tegangan konstan 10 kV itu divariasi mulai dari step 5 cm sampai ke 100 ya, ke 10 ya, 10, maksudnya 10 percobaan, jadi 5, 25 cm. Jadi stepnya mulai dari 5, kemudian kita geser lagi 5 ya, kemudian digeser lagi 5, nanti kemudian dilihat nilai tegangannya. Jadi untuk yang percobaan kedua ini adalah tegangannya konstan, kemudian divariasi jarak antar bola konduktor dengan plat atau electric meter ini divariasi dari 5 cm sampai ke 25 cm dengan step 5 cm. Nah, setelah semuanya diukur, nanti kemudian dibuat grafik. Jadi grafik yang pertama itu hubungan antara tegangan yang divariasikan dengan nilai medan listriknya. Jadi nanti misalnya untuk bola konduktor yang diameter 12 cm dengan variasi R1 25 cm itu tegangannya berapa? Nanti divariasi sehingga nanti banyak garis linearnya di sini. Kemudian grafik yang kedua itu khusus untuk bola konduktor dengan diameter 12 cm. Pada pengukuran kedua itu variasi jarak R yang tadi adalah mulai 5 cm sampai ke 25 cm dengan medan listrik. Itu dibuat grafiknya. Nah, kemudian setelah membuat grafik,
kemudian di nilai yang diperoleh dibandingkan dengan nilai teori. Jadi kalau kita lihat di dalam modul bahwa nilai medan listrik itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat, di mana Q-nya adalah C kali U atau sama dengan 4 pi epsilon 0 kali R kali U. R ini adalah besarnya diameter dari bola konduktor, sedangkan R kecil ini adalah jarak antar bola konduktor dengan plat. Nah, sehingga ditemukan nanti nilai E-nya yang dibandingkan dengan teori atau dengan hasil pengukuran itu E sama dengan 2R per R kuadrat kali U. U tadi adalah tegangan yang digunakan. Nah, nanti silakan dibandingkan dengan nilai eksperimen dan nilai teori. Oke teman-teman, demikian tadi penjelasan tentang praktikum listrik magnet 1 dengan judul Medan Coulomb pada bola konduktor. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.